Acil. Halo Kak Triple Jil. ya. Halo Kak Afina. Halo, aku kenalin dulu nih ya ke kakak berdua. Hari ini aku sebagai mentor di sesi ini. Mentor, Oh, oke. maaf, moderator. Aduh, salah. Jadi mentor juga nggak apa-apa. Jangan dong. Moderatornya aku aja boleh. Ya, tukar pekerjaan kita nih. Iya, Cari kemarin. aja boleh deh. Aduh, jangan Kak Gilang aja. Lebih berwawasan. Jadi kan kemarin Kak Feli nih. Nah, sekarang aku yang jadi moderator hari ini. Kak Gilang, Kak Safira gimana nih kabarnya, baik? Tidak baik-baik saja. Aduh, kenapa tuh Kak Safira? Boleh tuh sharing kenapa tuh Kak? Nah, sekarang lagi, sok sibuk banget sih sebenarnya, tapi kayak semua agenda tuh kok jadi hari ini semua aku jadi di weekend. Sabtu Minggu itu ya ampun, mau napas susah. Iya, padahal weekend ya, harus abis tuh kemarin juga tanggal merah, harusnya kan kita berlibur, ternyata tidak bisa. Benar banget. Bener-bener. Apalagi lockdown ya, jadi kayak ditumpuk semua hari Sabtu Minggu tuh. Jadi nggak ada no holiday. Apa itu holiday? Udah lupa aku kayaknya. Oke deh, kita tunggu dari peserta yang lain. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain. Boleh nih Kak Gilang atau Kak Safira sambil menunggu yang lain, kita berbincang-bincang cantik, bincang-bincang. Oh, tentu. Ya. Aku tak menghilangkan masker. Aku pakai kacamata aja deh. Biar ini kacamata apa namanya? Udah direkam. Direkamnya nanti aja. Pas membuka aja nggak direkam dulu. Nggak apa-apa Kak, biar siapa nih ganteng yang pakai kacamata gitu Kak Gilang, kali aja ada yang bertanya-tanya. Oh iya, teman-teman yang lain gimana progresnya? Ini udah Hamin berapa nih? Hamin 7 ya, nih. seminggu. Kurang lebih segituan lah, semingguan. Gimana progresnya Mbak Nana, Mas Ilham, Kak Elvian, terus Kak Anissa, Dinda, Amalia, Sabira, gimana progres kalian? Ada kesulitan Kak? Atau nunggu LOI yang sedang di itu? Nunggu LOI Kak. Oh ya udah. Nanti habis ini bertahap dikoreksinya sama mentor maksudnya. Ya aku juga nunggu LOI-nya juga. Berarti tinggal itu aja ya? Ya kurang lebih itu sih. Ya Kak. Oke. Jadi nanti kalau misalkan udah dapat feedback dari mentor masing-masing, nanti saran dari mentor coba kalian pertimbangkan. Kalau memang cocok, nanti bisa dimasukkan. Kalau nggak cocok, nanti bisa nggak dimasukkan gitu aja enaknya. Oke? Jadi nanti balik ke kalian. Pasti nanti kalau misalkan masukan dari mentor, dicari yang logis dan yang setidaknya apa ya? Ada muatannya, ada bobotnya lah, gitu, insya Allah. Oke? Oke deh, makasih Kak. Yang lainnya gimana? Sampai mana nih yang lain? Ntar ketiduran yang lain, ntar. Mendengarkan suara indah saya. Kak Anissa, gimana Kak Anissa? Punya aku, Halo. alhamdulillah udah ini sih progresnya, udah jalan semua. Iya, tinggal nunggu feedback LOI dari teman-teman awardee. Aku mau tanya deh sama Kak Anissa. Ini Kak Anissa S2 kan? Aku sudah tua, aku sebenarnya mau mendaftar S3. Oh, S2 S3 kan? Aku cari namanya di sini kok nggak ada. Oh, ada. HI ya, Mbak? HI ya, Mbak? Iya, HI. Mau daftar HI. Teman serumahku HI 2 orang. Itu orangnya keren-keren, gak ada yang mengecewakan, sumpit. Aku kagum banget sama orang HI itu. Iya, benar. Maksudnya, ini orang yang ada di depan aku. Oh, maksudnya teman sesama mahasiswa dari Indonesia? Iya, pokoknya yang jurusan HI itu kayak, the best lah kalian itu. Udah ngomongnya pintar, wawasannya luas gitu, iya. Teman-temanmu aja kali yang keren, aku kayaknya ciprit aja. Enggak, iya belum tahu aja. Mungkin kalau misalkan aku ketemu Salman, kayaknya aku terkagum-kagum. Enggak, biasa aja. Ini kalian masih di Turkipo, kalau teman-teman ini?
Iya, alhamdulillah masih di Turki. Oh, oke keren. Selain YTB, daftar apa lagi nih? Siapa aku kah? Iya. Aku kayak mendaftar semua beasiswa Mm, yang mm, mm. Mm, tapi mm, mm. nggak sih di bulan Februari ini deadline eh yang deadline-nya di bulan Februari ada ITB sama apa ya? Sama Cina. Ada Fulbright juga, Kak, Iya, sama Brunei. iya. Tapi aku tidak mendaftar Brunei. Fulbright aku mendaftar Cina. Ya, mendaftar semua. China? Yang Tiongkok? Iya. Mendaftar semua. Deadline-nya sama tanggal 19 sama tanggal 20 sama yang Turki. Oh, oke, 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 oke. S2-nya di mana? Di Indonesia atau di luar negeri sekalian? Di Cina aku S2-nya. Di mana? Daerah mana tuh? Di selatan, di Xiamen. Aku banyak orangnya tuh kenal dari daerah Chongqing, terus dari mana ya? Oh Aku ya, lupa lagi. Pokoknya di Chongqing itu pasti medical semua. iya. Iya, Chongqing banyak medical. Terus Xiamen, di Sun Yat-sen, ya, Sun juga lupa ada. aku. Banyak sih. Kayaknya di mana-mana tuh banyak orang Tiongkok deh. Tiongkok merajalela. Oh, dari Tiongkok ya nggak sih? Kalau di Turki banyak orang mainland. Banyak orang. Gimana? Nggak dengar aku. Kalau di Turki banyak orang Tiongkok yang kuliah juga di Turki. Oh, enggak. Maksud aku kenalan di beberapa organisasi kayak PPI, kayak gitu. Oh, Kebanyakan orang Tiongkok. Orang iya. Tiongkok kayak mendunia deh. Banner-bannernya Iya, Tiongkok semua. iya, mereka kan paling banyak ya. Aku sampai sempat berpikir habis ini mau ke Tiongkok aja deh. Nah, ya kita tukeran ilmu deh. Sini aku diajarin ke Turki, aku akan berbagi pengalaman di Cina sama Oh, kamu. pasti. Pasti. Eh, kalian pernah dengar ini nggak sih? Kalau misalkan ini aku dengarnya dari itu ya, dari YouTube ya. Jadi ada salah satu YouTubers, mereka itu bilang gini, kalau kita mendapatkan rekomendasi dari dosen di Turki, setidaknya itu 85% itu, nggak tahu ya 85% atau berapa, kemungkinan lolosnya itu lebih besar. Pernah dengar itu nggak kalian? Safira pernah dengar nggak? Kon. Dengar apa, Kak? Dengar aku nggak? Dengar gini, aku pernah dengar isu, kalau misalkan kita dapat rekomendasi dari dosen yang ada di Turki, kita lolos JTB-nya itu lebih banyak. Iya, karena itu buat S2 ya. Teman-temanku yang kayak gitu S2, dia S3. dapat rekomendasi dari dosen di sini, dia langsung keterima karena mereka merasa kayak oh ini orang udah tahu field-nya, Mm-mm. udah tahu apa yang mau dicari, jadi lebih besar peluangnya gitu. Mm-mm. Jadi kayak gitu, mungkin informasi yang mungkin ini nggak tahu, aku nggak tahu realnya, belum nemu orangnya, tapi isu-isu ini beredar gitu. Kalau misalkan kalian bisa menempuh ini, mungkin bisa menjadikan YTB ini apa ya? Gimana ya? Kayak mulus gitu. Tapi cara mendapatkannya itu yang susah, ya nggak sih? Maksudnya mulus Dapat tapi rekomendasi, mendapatkannya susah gimana? mulusnya daftar YTB, ya Ya, kan? ya. Kemungkinan besar keterima, tapi mendapatkannya rekomendasi dari dosennya ini yang susah. Iya benar. Jadi ya temanku juga kemarin lumayan susah karena nyari risetnya banyak banget. Tapi kalau PhD itu kayak sedikit gampang nggak sih masuk YTB, soalnya kuotanya dikit ya nggak sih yang daftar, setahu lu Iya, ya. Maksudnya bukan kuotanya dikit, pendaftarnya dikit. untuk PhD ya. Uh-uh. Kata orang-orang PhD juga kayak gitu, mereka bilangnya karena orangnya sedikit dan sebagian besar dari Indonesia itu keterima. Semoga nanti kita ketemu Mbak Anissa. Amin. Oh, terima kasih teman-teman. Ini seperti oasis di padang gurun. Terima kasih. Kak Gilang bentar lagi mau lulus, Kak. Jadi nggak usah ketemu Kak Gilang, ketemu aku aja. Oh. Gilang selesai ini. Aku masih lama. Ya. Oh, kalau Safira S2 juga. Nggak, S1 Kak aku. Oh, Gilang S1, S2.
S2 Kak Gilang. Oh, I see. Berarti kalau S1 5 S2. tahun nggak sih? Kenapa Kak? 5 tahun. Kalau Iya, S1 Oh iya, 5 5 tahun, tahun. S2 3 tahun gitu ya? Iya. bener. Oh, I see. Ada nggak S- mahasiswa Indonesia S3 yang di Turki? Ada. Oh, oke. Banyak Mahasiswa Kak. S3. Mahasiswa S3 di sini yang orang Indonesia ke Turki S3-nya itu mereka kayak ya ampun mereka pinter banget itu. Mereka baca aja kayaknya tuh. Jangan sih. Aku jadi insecure kalau sama mereka. Tuntutan itu. Makanya kayak ya ampun aku kalah informasi nih. Emang S3 sekeren itu ya nanti bakalan. Gila gitu. Nggak tahu, kan saya juga belum. Insya Allah habis ini. Insya Allah. Ntar tahun depan gantian aku yang jadi peserta. Nah, boleh giliran. Oke nih buat Kak Gilang sama Kak Siva, udah mungkin bisa dimulai aja kali ya. Oke. Oke, nah untuk sesi hari ini kan sesi tentang interview ya Kak. Ya. Bimbingan wawancara nanti falas beasiswa ITB. Oke, mungkin Kak Sandra sama Kak Gilang bisa share materinya, ada materinya nggak? Ada. Aku ada sedikit materi. Oke, boleh tuh Nih. untuk di-share. Kenapa tuh? Hari ini mereka pada takut masuk deh kayaknya. Oh iya sih. Oh ini belum semuanya ya Kak pesertanya? Kayaknya belum deh, di grup tuh banyak deh. Iya kayaknya. Apa mau Ya, nunggu ada nggak pesertanya dulu Kak? Apa setelah Kakak sih? Aku tersama panitia. Ini bisa dimulai aja deh Kak. Oke, kalau gitu kita coba ini ya. Aku share screen. Oke. Mau coba screen dulu. Oke. Udah masuk belum di tempat kalian? Udah Kak, udah. Oke, ini adalah sedikit tips interview YTB dari aku, dan aku juga mendapatkan tips ini dari beberapa teman-temanku yang lulus kemarin, terus kemarinnya juga, dan beberapa tahun yang akan datang. Beberapa tahun yang lalu, maaf. Nah, kemudian kalau interview, itu sebenarnya mereka itu nggak mau salah pilih untuk investasi sesuatu ke kita, karena mereka kan memberikan beasiswa ini kepada kita, sebenarnya ada sesuatu di balik itu, dan mereka tuh nggak mau salah pilih. Itu kalau bahasa pengantarnya mengenai interview. Kemudian di YTB, apa yang akan ditanyakan, kemudian waktu atau tempat interview itu sudah dijelaskan di emailnya. Jadi kalian nggak usah khawatir, nanti kalian pakai baju seperti apa. Tulisannya kalau di email YTB itu tulisannya casual. Lalu yang akan ditanyakan adalah apa aja nanti ditulis. Tapi nggak secara spesifik, ditulisnya cuma general knowledge, academic background, your intended field of study, motivation to study in Turkey, dan lain sebagainya. Dan itu. Tapi kenyataannya waktu di lapangan itu kadang nggak full kayak gini. Mungkin ada 4 ini ditanyakan, tapi kebanyakan itu mereka menanyakan pertanyaan yang lain. Contohnya nih, kamu tahu klub sepak bola mana yang ada di Turki? Kalau misalkan kalian nanti menyinggung sepak bola, oke? Kalau kalian menyinggung mengenai sastra Turki, nanti kalian ditanya, kamu pernah baca bukunya siapa? Terus kalau mengenai penelitian, mungkin akan ditanya mengenai korelasinya penelitian kalian itu di Turki. Wawancara secara umum itu ada beberapa pertanyaan yang sama dari setiap wawancara siswa. Contohnya kayak tell me about yourself, tell us a little something about your background, itu kan. Kalian harus bisa menjawab ini. Salah satunya
dengan menjawab jujur, terbuka, jangan menyembunyikan informasi penting, seperti itu. Kemudian ada tentang subjek, terus pertanyaan juga ada, kenapa kita harus memberikan beasiswa ini atau kesempatan ini kepada kalian, seperti itu, bisa jadi itu muncul. Kemudian juga ada yang apa kekuatan dan kelemahan Anda, inspirasimu itu apa, kenapa kamu ke sini. Ada juga temanku itu yang menjawab, aku mengetahui Turki itu dari filmnya Turki. Dan itu aku katakan waktu di interview, untuk mencarikan suasana. Karena waktu interview yang offline, mereka interviewer itunya ada 3. Satu yang bertanya, satu yang melihat, satu yang cek berkas. Nah, untuk mencarikan suasana, kadang si penanya itu bertanya, film apa atau musik apa yang kalian ketahui dari Turki itu. Dan aku menjawab apa dulu ya, Kiras Mevsimi bahasa Indonesianya itu Cinta di Musim Ceri. Nah, aku menonton itu dan mendengarkan lagu itu, jadi aku sebutkan itu. Dan biggest challenge itu juga penting untuk kalian buat apa ya namanya, belajar. Gimana nanti kalau ada pertanyaan, what is the biggest challenge you have overcome? Gitu. Kemudian kalian bisa ceritakan singkat, dan kamu ambil pelajaran apa dari biggest challenge yang kamu sudah dapat. Itu. Kemudian ini nih yang paling penting, first impression. Pasti di awal wawancara kalian akan ditanya tentang tell me about yourself. Nah, tanya itu express your gratitude, ucapkan terima kasih dulu, terus senyum boleh, tapi jangan kayak apa ya, banyak senyum dan nggak ngece. Senyum yang secukupnya aja. Soalnya kalau kebanyakan senyum atau cengengesan itu nggak baik, kayak awkward. Kemudian kalian bisa sampaikan nama, kemudian kalian bisa sebutkan educational background, kamu interest-nya apa, terus kalau punya riset, sampaikan riset sedikit, sama community development. Ini lebih menjurus ke social experience kalian. Kalau yang first impression ini. Untuk first impression, aku tekankan kalian harus belajar untuk menyampaikan ini, karena first impression itu sangat penting. Itu pas di awal-awal banget. Apalagi kalau wawancaranya itu sudah sore waktu Turki ya, jadi malam waktu Indonesia, itu kan wawancaranya pasti capek. Jadi kasih sesuatu yang mereka bisa ingat gitu dari perkenalan pertama. Kemudian pasti juga ada yang ditanya mengenai future plan. Nah, mengenai future plan nanti kamu bisa merespon dengan responnya positif, berikan full answer, kemudian pahami setiap pertanyaan dengan cermat. Ingat, pahami ya. Kalau ditanya A, jawabnya A. Oke? Lalu jaga konsistensi dan kejelasan. Ini maksudnya yang ada di CV atau yang ada yang kalian tulis di aplikasi itu nanti harus berhubungan dengan apa yang kalian ucapkan waktu interview. Dan gesture kalian waktu offline ataupun online itu harus dijaga. Oke, dan juga ambil background atau ambil koneksi yang stabil, usahakan itu. Kemudian kalau misalkan di akhir sesi mereka bilang ada yang tanyakan, itu kalian harus jawab. Ya, harus jawab benar. Soalnya di beberapa website, di beberapa channel atau di beberapa buku aku baca itu mereka pasti mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan apa yang bisa kalian ajukan seperti ini? Nomor 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Dulu waktu aku di Jakarta di Hotel Luasa itu aku juga tanya nih. Aku udah siapin pertanyaan apa aja yang aku tanyakan. Jadi aku gunakan kesempatan ini untuk bertanya. Nah, tipsnya buat teman-teman yang belum pernah wawancara, kalian harus usaha dan kalian harus yakin akan satu hal ini. Kalau misalkan kalian mendaftar beasiswa, pasti ada yang namanya lolos dan tidak lolos. Kalau misalkan tidak lolos, jangan menyerah. Jadi coba untuk beasiswa yang lain. Oke, berarti ini sekeras apa usahamu untuk melamar beasiswa? Soalnya pasti kalau melamar beasiswa itu jawabannya 2, lolos dan nggak lolos. Gitu. Boleh bersedia atau boleh galau, tapi nggak usah selamanya. Kemudian waktu wawancara, manner itu penting. Contohnya kayak
ketok pintu, terus dipersilahkan duduk dulu atau bertanya dulu atau gimana, itu manner penting. Kemudian karena kita ini biasanya pakai baju yang nggak terlalu terbuka, pakailah pakaian yang mencerminkan Indonesia gitu. Bisa juga pakai batik, kita tulis di website atau aplikasi, habis itu kita wawancara. Wawancara itu butuh persiapan. Kalian bisa latihan gimana cara memberikan atau menceritakan diri kalian, gimana nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kalau tidak keterima YTB, apa yang harus saya lakukan? Kalian bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang, kalau misalkan kerja nih, kalau keterima YTB, apakah kamu akan meninggalkan pekerjaanmu? Nah, itu perlu kalian persiapkan juga pertanyaannya, biar nanti di sana tidak blank dan tidak terlalu gugup banget. Dan kata-katanya itu tidak buyar. Karena ada ya kata-kata untuk suatu kegiatan tertentu. Kalau nggak salah itu namanya collocation. Jadi collocation itu dipakai untuk menceritakan sesuatu yang tertentu. Kalau misalnya collocation-nya pas, itu enak. Kayak gitu. Kemudian sabar dalam menjawab, nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa. Lalu smart and on point. Berpikir cepat, tepat, tetap pada jalur. Soalnya wawancara itu cuma 15 sampai enggak 30 menitan lah. Cepat sebenarnya tuh. Tapi kalau di dalam itu rasanya kayak lama dan panas gitu. Terus pede ya, pede aja dan tidak kalau atau karena udah nervous banget atau karena tiba-tiba blank. Yang perlu kalian lakukan, tenangkan diri dulu. Oke? Kontrol diri kalian. Kemudian jangan langsung jawab tidak tahu. Bisa diselewengkan dulu. Kemudian tanyakan lagi. Maksudnya kayak memberikan, kalau misalkan ditanya, apakah Anda tahu buku ini dari Turki? Kalian bisa jawab, saya tidak tahu. Kayak gitu jangan. Mending kayak diplesetkan sedikit. Untuk buku ini saya belum mereviewnya. Namun saya telah mereview buku lain yang sejenis dengan ini. Seperti karyanya Mehmet Ali Pasha gitu. Nah, Mehmet Ali Pasha menceritakan tentang ini gitu. Untuk materi dari bukunya Özdemir saya belum pernah membaca. Mungkin di kesempatan lain saya akan membaca buku tersebut. Jadi untuk menjawab tidak tahu itu bisa dikasih alternatif solusi jawaban yang lain seperti itu. Kemudian sebutkan yang kamu ketahui, udah aku beri contoh. Dan aku benar-benar tidak tahu nggak boleh sampai bilang tidak tahu. Kayak saya belum mendapat informasi mengenai hal ini secara lengkap, bisa dijawab seperti itu. Pokok main-main kata aja. Nah, main kata ini perlu latihan, teman-teman. Jadi nggak langsung bisa, apalagi nanti waktu pas wawancara nervous-nervousnya, belum lagi koneksinya, karena di wawancara tahun ini kemungkinan itu online. Ataupun kalau misalkan kondisi sudah membaik, akan offline. Kalau offline itu di Jakarta, baik nanti di UI ataupun di hotel luasa kayak aku dulu. Dan ini, do not act as a true, it is your right to receive the scholarship. Karena the moment you act in a smoke of compliment manner, that will truly set a very bad impression in the mind of the person who is taking your interview. No matter what your personal achievement are, speak in humble manner. Jadi kalian harus tetap humble, oke? Tetap rendah hati. Kemudian untuk master dan PhD. Untuk master dan PhD, mereka akan lebih bertanya mengenai research kalian. Terus satu lagi yang biasanya ditanyakan tuh ini. Dari setelah kalian lulus sampai mendaftar ini, kegiatan apa yang kalian lakukan? Gitu. Jadi kalian harus siap-siap ditanya ini. Space ini kalian gunakan buat apa? Terus kontribusi yang akan kalian lakukan itu apa? Itu. Dan juga penelitian kalian tentang apa yang akan kalian lakukan di Turki dalam aplikasi kalian. Karena yang kalian tulis LOI di aplikasi itu bisa berubah waktu kalian kuliah di Turki. Jadi bisa diganti, singkatnya gitu. Oke.
dan nanti bisa langsung praktek. Terus kalau misalkan kalian pengen praktek, nanti kalian bisa hubungi aku atau bisa hubungi mentor lain. Kalau misalkan mentor lain bersedia, nanti aku bantu praktek. Karena wawancara itu adalah speaking. Nah, speaking kalau ngomong sendiri nanti bingung. Kalau misalkan ngomong sama kaca, nanti kacanya diam kan. Jadi kalian perlu partner. Walaupun bahasa Inggrisku juga nggak terlalu bagus, at least aku bisa sedikit gitu mungkin, dan bisa kasih kalian apa ya pertanyaan. Jadi aku yang kasih pertanyaan, kalian yang jawab buat latihan. Jadi nanti kalau misalkan kalian butuh partner, kalian bisa calling aku gitu. Dan aku sangat terbuka. Terus kemudian aku mau share apa ya tadi? Bentar. Listen. Kayaknya tadi aku udah share screen. Kok kayaknya ini dia. Nah, sampai kalian mendapat ini, kalian harus tetap berusaha. Berusahanya mencari beasiswa lain dan juga berdoa. Oke, jadi jangan sampai putus di YTB aja. Sampai kalian mendapatkan ini. Setelah wawancara, soalnya kalian akan menunggu ini. Dear applicant, we are pleased to inform you that Turkish Scholarship Committee has decided to award a scholarship sponsored by TJ Askarlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Bakanlığı for you to study in Turkey. For you to study in Turkey, maaf. Seperti itu. Jadi ini adalah result announcement. Kemudian setelah result announcement, kalian akan mendapat seperti ini. Nah, aduh maaf. Buka apa itu? Maafkan. Nah, ini dia. Sorry. Jadi nanti kalian akan mendapat ini. Semoga dari kalian akan mendapat ini. Saya sangat menunggu informasi dari kalian setelah kalian mendapat ini. Ini namanya kabul atau letter of acceptance. Itu aja sih kan kali. Mungkin dari Safira ada tambahan? Dari aku nggak ada sih, apa yang udah dijelasin sama Mas Iwan itu udah emang yang luas banget gitu, jadi udah lengkap sih menurutku. Ya udah. Ibu moderator. Oke deh, udah nih berarti dari Kak Gilang sama Kak Safira ya materinya. Oke, mungkin habis ini sesi tanya jawab kali ya buat teman-teman yang mau tanya atau belum atau kurang jelas tentang materi Kak Gilang ataupun karena ini juga interview ya, emang kunci dari beasiswa itu sendiri dan masih ada yang dibingungin bisa ditanya di kolom chat. Ini seperti biasa, seperti kemarin bakal ada sesi breakout room untuk nanti latihan prakteknya di jam 9. Oke, jam 9 ya guys. Ini yang mau tanya-tanya nih boleh silahkan ditanya di kolom chat yang masih bingung. Sama tambahan lagi. Nah, yang bikin kan kalau misalkan first impression kita harus menarik yang memberi si pewawancara ke kita. Nah, salah satu yang aku gunakan untuk menarik perhatian mereka itu aku menggunakan salah satu bahasa dari Turki. Jadi aku kayak belajar kata kayak teşekkürler, terima kasih, atau merhaba, gitu kan? Atau memnun oldum, kan bisa memnun oldum kayak gitu. Jadi belajar sedikit kata-kata Turki, nanti sampaikan waktu wawancara. Baik itu boleh di awal, kalau merhaba pasti di awal, ya kan? Nggak mungkin di akhir. Kalau di akhir bisa dikatakan teşekkür ederim, teşekkürler, sağ ol, dan lain sebagainya. Itu. Ya biar kelihatannya tuh kayak kita emang sungguh-sungguh pengen gitu loh. Walaupun belajarnya cuma sedikit kan nggak mungkin langsung bisa banget gitu kan. Jadi bisa jadi nilai plus tuh, bisa bahasa kayak nyapa-nyapa doang gitu, nggak apa-apa. Benar sekali. Ngomong-ngomong, kebetulan ribuan ya, atau kita nggak usah break di sini aja gitu. Langsung di sini aja kali ya. Praktek bareng aja.
Ada yang bilang nih Kak, aku apa lagu kebangsaan Turki. Aku lagu kebangsaan Turki. Aku aja nggak hafal. Iya, nggak apa-apa. Jadi aku tuh punya Nggak usah, teman nggak kan, usah. waktu itu juara satu, Oh dia ya. bukan juara satu barengan sama aku interviewnya. Nah, dia tuh pengen banget masuk sastra Turki. Terus habis itu dia pertama nawarin, aku bisa nyanyi lagu Istiqlal Mars gitu loh. Terus habis itu dia nyanyiin sampai di repost di akun Mm-mm. YTB-nya gitu. Terus dia ditawarin, kamu mau masuk Mm-mm. universitas mana yang paling bagus waktu itu di Bagus pilihannya tuh. Gazi, dia pengen masuk Gazi, dia langsung keterima Gazi. Gitu. Wow, keren. Keren. Kalian harus hafalan itu berarti. Nah, Aku dari dulu sekarang. aku juga mau nyanyi dulu, mau nyanyi Kiras Mevsimi kan? Sorry, apa namanya? Yang tadi musim cherry. Aku bilang, nggak usah, aku nggak bisa nyanyi. Dia Itu nawarin kalau ke misalkan interview. ditanya hobi atau apa, nanti selempitkan itu aja. Aku tahu Marsnya Turki gitu. Wah, bisa jadi tuh. Iya. Tapi ingat yang perlu kalian tahu. Jangan lupa koneksinya harus stabil. Nanti pas tiba-tiba mau nawarin Mars Turki, dia salah tangkap atau salah apa itu. Iya, kepotong. Pengumuman lolos wawancara sampai hari H. Lama banget. Lama banget, kita udah kayak nggak pasti gitu. Aku sampai udah, ya sih, udah menyerah aja, ya udahlah. Berapa lama tuh Kak? Tiba-tiba Sebulan? keterima. 2 minggu? Nungguin 2 pengumuman? bulan nggak sih Kak Gilang ya? Ya kurang lebih berbulan-bulan kok. Wow. Yang nggak diterima itu kayak di PHP gitu, kayak nggak ada tulisan kamu tidak diterima itu nggak kayak lama gitu, ya nggak sih? Iya, memang ITB ini kalau misalnya masalah kepastiannya gitu kurang sih kalau menurutku. Jadi kita harus sabar-sabar aja. Jadi planning kita tuh harus ada plan A dan plan B. Jangan mengharapin ITB itu yang jadi prioritas paling awal banget gitu. Nanti Berarti itu dong Kak. Berarti kita juga harus itu nggak sih, kayak punya temen juga yang sama-sama daftar, jadi kayak bisa saling kontakan kalau misalnya nggak dikasih tahu lewat email gitu. Iya, benar-benar. Wow. Oke deh. Masih boleh kirim pertanyaan sampai jam 9. 20 menit lagi. Kalau mau ngasih hadiah nggak masalah sih di akhir-akhiran kayak gitu. Aku punya cindera mata nih buat kamu. Ya udah gitu. Bukan kesannya nyogok, tapi ya tergantung niatnya sih sebenarnya ya. Sebenarnya nggak masalah gitu. Orang juga sering ngasih kok. Nah, kalau Aceh nanti interviewnya kalian biasanya di Aceh. Ya nggak di Jakarta, jadi terpisah gitu. Kan ada dua pusat di Jakarta sama di Aceh. Aceh itu biasanya dikasih spesial kok sama YTB ya nggak sih? Soalnya hubungan Aceh sama Turki itu bagus, sedikit ya. bagus. Baik. Ada spesial privilege. Yes, privilege. Spesial itu yang dimaksud kayak gimana tuh Kak? Spesialnya itu kalau dari yang aku tangkap, karena Turki sama Aceh mempunyai hubungan kerjasama yang bagus. Terus ada juga di sana itu makamnya apa gitu, orang Turki ya nggak sih, Safira? Iya, aku tapi lupa namanya. Dan juga aku juga lupa namanya di sana. Jadi kayak Aceh itu sama Turki kayak kakak lah, kakak. Teman banget, sohib. Kayak teman banget, sohib kayak gitu. Jadi makanya dikasih privilege sepertinya. Tapi nggak berarti orang Aceh itu banyak keterima atau orang Jakarta, orang yang di Jakarta banyak keterima, nggak. Tetap berdasarkan penilaian kalian. Cuma tempatnya itu ada 2 kalau wawancara di Aceh dan di Jakarta. Privilege-nya mungkin gitu. Kita nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta, misalnya orang Aceh, mereka ya udah di tempat mereka. Oh iya sih, benar-benar. Atau yang di sekitar Aceh, kalau dekat ke Aceh bisa ke Aceh kok. Iya, yang Sumatera. Tapi kan di sini bisa jadi online ya. Iya. Kak, boleh sharing nggak tuh pas wawancara ada kejadian-kejadian apa atau kayak ada apa gitu yang lucu atau kayak nggak terpikirkan gitu, terus kayak ini bisa jadi pembelajaran nih gitu. Kak Gilang dulu mungkin yang S2 gimana? Kalau S1 aku udah ada. Kalau S2 itu, jadi aku dapat jadwal itu sore kan setelah jam 3 apa nggak salah. Yang di depan ATU itu yang di ruang tunggu itu kayaknya S2 semua. Mereka itu bawa buku banyak.
Terus yang arsitek tuh bawa kayak itu loh, kayak apa? Alatnya yang di kayak botol panjang. Mereka bawa alat masing-masing. Ya kan? Terus aku cuma bawa satu dua kertas apa ya buat presentasiku itu. Aku kan kalau presentasi pas wawancara bawa alat ya buat presentasi. Nah, waktu itu aku tuh sampai sempat gredek, sempat takut banget. Ini orang lain udah bawa buku, bawa apa gitu. Aku nervous banget. Terus aku sambil lihat temanku yang ada di sebelahku, namanya Hilda, bukan Hilda sih, yang ada di Sakarya, aku lupa. Jadi aku saling lihat sama temanku itu. Kita sampai nggak bawa apa-apa gitu ibaratnya. Dan ternyata yang lolos aku sama temanku, dan aku nggak melihat teman-temanku yang lain itu. Jadi yang perlu aku tekankan di sini, kalian harus kontrol diri kalian, nggak usah terlalu nervous. Soalnya kalau nervous nanti blank, hilang. Dulu aku sampai latihan, jangan lupa ketok pintu, jangan lupa alarm, dan jangan duduk sampai belum dipersilahkan gitu, sampai aku ngetik-ngetik juga. Tapi pas di dalam ditanya nggak terlalu mirip kayak apa yang ditulis di email, cuma ditanya, kamu rumahnya mana? Aku jawab Kediri. Kediri itu dekat dengan Surabaya, dan Surabaya itu adalah ibu kotanya Jawa Timur, aku bilang gitu. Kalau kamu ke Kediri, nanti aku ajak ke Gunung Kelot, aku bilang gitu. Terus aku bilang, di sana banyak nanas kok. Soalnya di Turki nanas kan dikit ya. Mahal pula. Dijual bijian pula. Gitu, jadi itu. Jadi nggak selalu terpaku sama pertanyaan yang penelitianmu apa, itu mau apa gitu. Kadang mengalur aja. Terus temanku kemarin cerita, dia kan suka bola. Terus dia mengikuti bolanya Turki. Ditanya, kamu hafal nggak klub tahun 2002 kalau nggak salah itu ya. Dia sebutin dong semua hafal. Terus habis itu ngobrol dan lolos. Kayak gitu. Ya. Jadi Sampai ada kualifikasinya itu banyak faktornya ya Kak Gilang. Banyak faktornya. Jadi kalian harus benar-benar kontrol diri kalian. Kalau udah wawancara ini kayak udah kunci, mau lu dikit lagi. Oke. Udah Kak Gilang? Kalau dari Safira. Oh iya, kalau aku awalnya aku dari ini sih duduk bertiga deretan sama orang. Terus habis itu interviewnya tuh lagi ngerokok keluar kan, terus habis itu ngajak ngomong kita. Terus ya alhamdulillah tiga-tiganya kita tuh lolos, tapi kita tuh nggak muluk-muluk sampai bawa mind map dan segala macam. Yang penting kita menguasai LOI yang kita pengenin gitu loh. Maksudnya LOI yang udah kita tulis gitu, yang kita pengen gimana gitu kan. Kemudian aku juga yang aneh tuh ditanyain umurku berapa, karena aku tuh kecil banget kan, ditanyain aja gitu, kamu umurnya berapa sih gitu. Terus yang ditanyain pertama juga waktu itu rumahnya di mana, terus aku bilang rumahku di Kalimantan gitu. Terus habis itu ditanya, oh yang ada Anaconda-nya. Terus malah jadi ngomongin Anaconda, film Anaconda. Terus habis itu dia ngeliatin CV aku juga, karena kamu masih segini udah punya CV ya, kata dia kayak gitu. Terus habis diliatin. Nah, terus aku kan pernah punya catering kan, jadi aku ngitung catering itu misalnya buat diet nih, kalorinya sehari berapa, jadi aku hitungin per porsi makanan itu ada berapa-berapa. Nah, awalnya aku tuh mendaftar semuanya jurusan hubungan internasional dan nggak ada di universitas yang aku pilih sekarang, tapi sekarang aku malah dapet ilmu pangan. Karena mungkin kalau menurutku gara-gara aku menceritakan kalau aku punya catering gitu loh. Gitu. Terus aku ketemu lagi sama yang interview aku itu di Ankara, ketemu lagi, terus dia nanya, gimana kamu seneng nggak sama jurusan kamu? Terus aku bilang seneng aja. Terus dia bilang, aku sering ngeliatin ini kamu, soalnya aktif banget di sosial media, kamu ikut kegiatan. Nah berarti kalian juga mencantumkan sosial media di sana, dia juga ngecek di sana, katanya kayak gitu. Jadi ngeliat preferensi orang-orang juga gitu. Itu sih mungkin, jadi isinya sosial media kalian tuh mungkin kegiatan kalian yang aktif-aktif tapi yang baik-baik gitu. Jadi mungkin selama interview ini juga kita juga ngejaga sikap kita selama di sosial media supaya nggak terlalu banyak yang nggak baik gitu lah intinya. Karena mereka juga melihat sosial media kita. Oh, berarti emang semuanya dicek ya? Iya. Oh iya benar-benar. Sosial media juga gitu. Jadi emang benar-benar harus mempersiapkan diri. Keren. Oke nih, Kak Gilang, Kak Safira, ada yang nanya dari Amalia Jikra, Kak biasanya berapa persen sih yang biasanya lolos dari berkas ke tahap interview, atau mereka memberikan kesempatan pada siapa aja yang melengkapi berkas untuk lanjut ke interview?
yang gimana tuh Kak? Kalau misalnya Tadi udah aku dulu. berkas dan iya untuk lanjut ke interview section itu mungkin banyak ya. Kalau misalnya lulus dari, iya sih banyak kalau dari berkas ke interview. Sedangkan kalau dari interview ke kelas selanjutnya yang terpilih itu sedikit tuh dan nggak punya angka pasti atau persenannya aku nggak tahu berapa persen. Persenannya jadi kurang lebih itu aja. Gitu. Ya, soalnya dulu aku dikirimin Excel kan, jadi dikirimin Excel sama orangnya itu nggak tahu salah kirim apa gimana. Kayaknya emang dikirim ya Kak Gilang ya. Jadi kita tuh bisa lihat ada berapa orang gitu yang bakalan itu banget sampai bawah. Aduh. Itu sih. Oke, oke. Oke, boleh nanggepin nggak Kak dari pernyataan yang barusan? Boleh. Boleh, boleh. Silakan. Oke, makasih atas waktunya. Jadi kan tahun kemarin. Moderator dong. Oh iya. Ya, boleh silakan. Oke, makasih ya Kak atas waktunya. Jadi tahun kemarin kan aku juga daftar IETB dan qadarullah aku nggak lolos ke tahap selanjutnya yaitu interview. Dan seingatku ya, sependek ingatanku, aku ngelengkapin semua berkas dan nggak tahu kenapa aku tuh nggak lolos. Makanya aku curious aja gitu. Apakah mereka tuh emang bener-bener baca LOI-nya kita dan lihat mini research-nya kita sedemikian rupa atau cuma asal apa sih namanya asal lengkap terus kita lolos ke tahap selanjutnya gitu sih. Makasih. Yuk, Kak. Aku yang diam apa kalian yang diam sih? Enggak, emang Ya, emang kita dia diam. juga emang gitu. Oh, diam. Kan Kalau nungguin kita Kak diam. Gilang. Oke nih. Dia baca kok sebenarnya LOI kita. Jadi kita tuh sebelum ini masuk baru kan nih. nanti nama kita Gimana? dipanggil Dengar gitu suara kan. Jadi waktu aku masuk dia udah pegang LOI aku. Jadi dia kalau menanya misalnya kamu kenapa mau masuk universitas ini? Terus habis itu ditanya kenapa kamu mau jadi ini? Berarti kan mereka baca gitu. Tapi kalau misalnya research itu aku nggak tahu sih. Aku kan belum ya. Tapi mereka baca dari CV, LOI dan segala macam kita tuh dia baca waktu mau interview kita. Gitu. Silakan Kak Gilang kalau mau nambahin. Aku juga di awal sedikit ditanya yang sesuai yang aku upload sih. Untuk research, kamu research di pendidikan apa? Terus waktu itu aku jelaskan, aku ikut voluntary juga. Jadi apa yang aku ikuti buat voluntary activity sama jurusan aku dan jurusan aku yang aku lamar itu hubungannya aku jelasin itu. Terus habis itu udah kita ngobrol bahasan lain. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada teman-temanku itu yang kayak gimana ya, ibaratnya ada yang beruntung gitu. Beruntung misalkan dia cuma upload surat rekomendasinya 1 tapi lolos, terus ada apanya 1 tapi lolos. Nah, waktu di sini, waktu mereka aku tanya, itu memang nilainya itu ternyata nilainya juga bagus. Aku tanya temanku, tanya IP, teman sekamarku kan. IP kamu berapa keterima? Aku 38 lebih gitu. Sama dong, aku juga sama. Aku bilang gitu. Terus aku coba iseng tanya ke sebelah. Aku lihat CV-nya mereka, ternyata dia itu temanku yang HI itu ikut berbagai banyak event internasional gitu. Bisa juga itu jadi pertimbangan. Bisa juga kayak gitu. Nilai juga bisa, apapun juga bisa. Tapi karena memang banyak yang diseleksi, mereka tuh juga milih-milih. Universitas pun itu juga berpengaruh loh teman-teman. Kalau kita milih 10 yang bagus, terus nilai kita segitu, itu bisa jadi kita kayak di prioritas bawah. Jadi saranku, pilih universitas yang bagus beberapa, dari 12 pilih beberapa, nanti sisanya yang normal ya, kayak gitu. Itu kalau kalian pengen bener-bener dapat beasiswa IETB Turki. Tapi kalau kalian daftar pengen yang universitas yang bagus, kalian bisa ambil yang bagus-bagus aja, kayak gitu. Oke deh, makasih Kak Gilang, Kak Safira atas jawabannya. Mungkin
Oh, suaranya putus-putus. Kak Amelia mungkin mau ada yang tanya lagi atau penjelasannya kurang. Halo, Kak. Oke deh, mungkin karena mungkin Kak Amelia lagi jaringannya, ini Kak, tolong repeat tentang pemilihan universitas dong. Kak Gilang tadi ya? Aduh, makasih banyak. Untuk 12 universitas, kasih yang universitas favorit, kemudian kasih yang universitas ibaratnya normal, gitu. Normal dalam arti nggak bagus-bagus amat, nggak jelek-jelek amat, jadi yang normal. Kalau misalkan kalian pilih universitas topnya semua, 12-12, nanti kemungkinan banyak kegeser gitu. Itu sih menurut aku. Safira, ada tambahan nggak? Kayak senam PTN aja, atau SBM aja. Ntar kalau misalkan kita milih UI dan UNER gitu, cuma 2, terus dua-duanya nggak lolos, kita nggak akan dapat universitas kayak gitu misalnya, contoh. Ya. Jadi memanfaatkan kesempatan pemilihan 12 univ tadi ya Kak. Terus tadi yang ini, yang apa Kak, yang kalau misalnya nggak boleh milih lebih dari 6, kalau misalnya universitasnya di Ankara, Istanbul, sama Izmir. Itu jangan sampai lupa teman-teman. Oke, Denny, karena mungkin udah nggak ada yang nanya nih, bisa langsung Kak ke sesi interviewnya. Oh, ada lagi nih. Ternyata ada yang nanya Kak. Terus gue nanya cek box di bagian preference itu apa Kak? Checkbox preference, checkbox preference yang itu ya warna biru itu ya. Yang tanya siapa tuh? Aku suruh open mic aja. Elvian. Boleh nih open Mas mic. Elvian, Bisa, open mic. Ya, bisa dijelasin maksudnya apa? Setelah kita milih ini, mungkin Kak Elvian bisa open mic nggak? Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya maksud yang dicek Kak setelah minggu ini pokoknya. Terus di situ I agree. Pokoknya saya menyetujui diterima di berbeda pilihan dari apa yang saya pilih di listnya. Aku paham. Ini kayak Safira nih. Safira, dengar suaraku nggak? Ini kayak pilihanmu deh. Aku dua-duanya lagi. Ya, Kenapa? Boleh ditolong. Kenapa? Kenapa Kak Gilang? Aku nggak dengar suara. Kan di checkbox pas pemilihan universitas ada tulisannya, apabila kalian tidak diterima di universitas pilihan kalian, apakah kalian menerima gitu? Oh iya. Universitas apa jurusan ya? Universitas. Kan barengan Kak, universitas sama jurusan. Enggak, maksudnya di checkbox-nya itu tulisannya apa gitu? Aku lupa departemen ya kayaknya. Ya mungkin itu atau kayak kamu ya, yang kamu kan daftar HI terus kamu dapat tangan, tapi melencengnya jauh banget. Iya, ya gimana ya, nggak tahu juga sih sebenarnya, tidak ada kepastian dari itu, tapi mungkin mereka melihatnya aku punya potensi di situ. Jadi dengan mengchecklist itu mungkin mereka merasa kayak udah menyanggupi dan menerima mungkin kalau misalnya aku ditempatkan di departemen lain gitu, jadi nggak ada masalah. Tapi waktu case kamu itu milih jurusan apa sebenarnya? Hubungan nasional sama siasat politik. Politik, terus akhirnya jadi ke Ilmu pangan. Ilmu pangan, tapi itu relate sama SMA kan? Kamu SMA IPA kan? Iya, SMA aku IPA. Tapi kan aku udah kuliah 2 tahun gitu loh di UMY, harusnya bisa relate ke situ juga. Nah, Mas Raffian kayak gitu bisa jadi, ada pandangan? Jadi kalau misalnya merasa tidak bisa menyanggupi ke departemen lain, nggak masalah sih sebenarnya gitu, nggak diambil juga nggak masalah. Tapi kalau aku mikirnya lumayan sih gratis gitu kan. Jadi balik lagi nih, aku misalnya bisa kerja di rumah sakit gitu kan, kalau misalnya lulus jadi nutrisionis gitu, atau buka klinik, kembali lagi kepada tujuan
orang tua aku canangkan untuk aku di masa depannya, mungkin balik lagi ke ridho orang tua. Kayaknya orang tua aku tidak meridhoi aku nih untuk ilmu politik sama HI. Berarti aku mau nanya deh Kak, berarti checkbox itu tuh buat mastiin, kan kakak kan banyak HI ya, terus berarti yang ilmu pangan itu, berarti itu buat kira-kira kalau kamu ke ilmu pangan ini kamu bersedia nggak itu kali ya Kak? Ya. Oke, mungkin seperti itu juga dilihat dari itu ya, SMA kamu IPA ya. Jadi nggak semena-mena mereka pilih jurusan yang langsung kayak langsung belok gitu. Kan HI ke ilmu pangan kayak sosial ke itu ya, iya. sains nggak sih? Nah itu, jadi bisa dilihat dari background-nya dia dulu. Jadi background-nya SMA IPA, terus ke ilmu pangan, bisa jadi kayak gitu. Oke. Terus setelah dapat pengumuman keterima, itu ada waktunya untuk kalian menerima beasiswa sini atau enggak, gitu. Ya kan kita dikasih waktu itu ya buat milih. Ya kita dikasih jadi di ini situ, flashmate itu apa Kak? Perjanjian. Apa yang harus kita hak yang akan kita terima, dan juga kewajiban, dan apa sih perjanjian apa yang harus kita contreng-contreng dan kita sepakati gitu sama mereka, kayak nggak boleh pindah univ gitu, nggak boleh ganti departemen gitu. Terus apa lagi Kak Gila? Itu aja sih, kayak apa ya? Kayak selama kurun waktu tertentu kalian harus menyelesaikan pendidikan gitu. Ya. Oke deh, mungkin seperti itu ya buat Kak Elvian lebih jelasnya. Nah, karena udah jam 9 lebih nih, mungkin boleh dimulai untuk Kak Gilang dan Kak Safira untuk praktek interviewnya bersama teman-teman semua. Oke. Gilang, pertanyaannya nggak susah-susah ya? Enggak. Ini buat teman-teman yang mau praktek tanya jawab, karena kita nggak ada breakout room ya, di sini aja. Yang tadi sesuai Kak Gilang sama Kak Safira, mungkin bisa dimulai dari sekarang. Ini mau dipilih atau nanti biar kita yang milih. Oke deh, pilih deh. Pertama Mbak Afina dulu ya. Hah? Oh, yes. Hire. Safira, Banasar aja mesen. Sana Mas Wari. Candy me unlock boleh, bisa. Nah, orang-orang bingung kita ngomong ngapain anjir. ini dari kode dulu gitu. Iya dari kode. Yok ya ben bilmiyorum ki. Sana mı sorayım yoksa sen mi bana soracaksın? Sen, birincisin. Tamam. Misalnya nih, kan kalau masuk pertanyaan yang paling umum banget gitu, tapi orang tuh kalau jawab tuh kadang muter-muter gitu. Misalnya contohnya kayak gini. Misalnya, why you choose Turkey gitu? Why you choose that department? Gitu sih. Jawab Kak Gilang biar nggak muter-muter. Jawabannya singkat pada jelas seperti apa? Kita mulai dari awal, perkenalan dulu. Perkenalan dulu aja. Lupa. Hai Gilang. Welcome to the YTB interview gitu. Terus, my name is Safira. Nice to meet you. Maybe you can introduce yourself. Thank you, sir or madam. Thank you very much for giving me this opportunity. And in this occasion, I would like to introduce myself. My full name is Andika Gilang, but my friends or my parents call me Gilang. Gilang, it means asek or bright. So my parents give me that name in hope that I will be success in my future. That's it. And then my academic background is in education management, where I have my bachelor degree. Since the beginning, I really passionate about education management. For this reason, I was on college. I have been conducting several researches regarding education, along with my lecture and my colleagues or my friends. Furthermore, I have participated on the volunteer activity in order to help professionals to introduce their work or their specialty to primary school student. Okay, primary school student. And the name of this activity is Kelas Inspirasi. So I have been joining this Kelas Inspirasi almost 3 years, but not full 3 years, but only in a month in every year. Thank you. Jadi bisa seperti itu.
Ya gitu contohnya. Thank you. Terus paling biasanya habis itu kayak with the background that you already told me, that you already mentioned what do you want to be in your future. Terus tanya gitu. Nanti aku tanya itu ke kamu. Aku mau ya share udah. sebentar. Coba. Gitu Aku sih mau paling share ditanya. ini. Iya, sok-sok. Jadi, oke. Nah, ini. Sebentar. Mana sih ini? Nah, seperti yang aku bilang tadi, teman-teman, untuk yang nomor 1, aku mau pakai warna merah. Nah, ini yang nomor 1 ya. Express juga itu berarti bilang terima kasih, ya kan? Bisa bilang terima kasih atas kesempatannya atau apa, terus senyum sedikit gitu bisa boleh ya, tapi nggak usah senyum banyak-banyak, nanti awkward banget. Terus sebutkan nama juga boleh. Terus kemudian educational background S1 nanti ambil apa, terus SMA nanti apa, nanti bisa disebutkan di sini. Nah, interest-nya di apa, itu kalian juga bisa disebutin. Kemudian kalian juga bisa nyebutin ini research experience, terus sosial kalian apa. Ini adalah salah satu contoh untuk mengenalkan ini about yourself, untuk mendapat first impression gitu. Nah, itu aja yang aku bisa sampaikan, dan seperti itu nanti contohnya. Ya. Tapi terus kita balik. Secara singkat gitu nggak sih? Briefly gitu, nggak usah panjang-panjang. Briefly. Nggak usah panjang-panjang. Aduh, kenapa kok buka YouTube? Salah pencet. Terus kemudian aku nanti akan tanya Safira ya. Iya, tanya lah. Ntar aku cari contekan ya. Apa namanya? Koneksiku jelas nggak? Jelas kok, jelas. Jelas Kak, jelas. Oke. Halo Safira, thank you for coming. And the next Thank you question. for having me here. Okay, thank you. Could you tell me about your future plan, please? Okay, as I already mentioned before, that I really want to be a dietitian and nutritionist, so I need to get a bachelor degree. That's why I chose dietetics, food and nutrition, or public health nutrition department in this program, or any related area, along with supervised training through an internship, because many states required a dietitian and nutritionist to be licensed in a work. The requirement is for state apa sih, kok bahasa Inggrisku jelek banget. Licensure and state certification vary by state gitu. Jadi the most included is having a bachelor degree in food nutrition or related area. And after graduate, I will completing supervised practice and pass an exam to get registered dietitian nutritionist and for any certification related to be a dietitian or nutritionist. And therefore, after I gain some experiences in my field, also get the certification for being an expert or professional, I will open my own health clinic or work in the hospital as an expert nutritionist. Maybe that's it that I can explain. Thank you. You're welcome. Yes, it sounds great. You tell us about food nutrition. By the way, do you know about Turkey, maybe in educational background or in history or in something? Can you tell me, where do you get information about Turkey? Bentar Kak, sebelahku dia mau penutupan kongres. Udah ditutup di Ankara nih pasti. Nanti habis ini Kak Afina ya. Siap-siap. Waduh. Pariwisata apa Kak bahasa Inggrisnya, lupa. Kenapa? Pariwisata bahasa Inggrisnya apa? Lupa. Pariwisata? Iya. Aduh, tourism place? Oh iya. Enggak, maksudnya kan tadi kamu nanya kan tahu Turki dari mana. Jadi I heard it from social media and my friend that already been there before me.
Dia kayaknya nggak bisa ngomong deh. Ya udah, kita langsung tunjuk aja. Ya, langsung aja, Kak. Boleh. Silakan ke siapa? Kak Vina, silakan sampai tunjuk aja deh. Aku nih yang tunjuk ya. Iya, Kai. Oke, boleh dari Kak Amalia nih. Boleh nih, Kak, untuk praktek. Halo, Kak Amalia. Oh, Kak Amalia Zikra. Dengar suara kita kan? Dengar, Kak. Oke, boleh. Oke, udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Udah siap, udah siap. Oke. Jangan rendah, ini coba aja. Hello, good morning, Amalia. Nice to see you today. How about you? How's life? Good morning, sir. Thank you for sorry, bentar. Gak apa-apa. Salah agak nervous dikit. Okay, let me try again. Bisa diulangin lagi? Oke, Safira kasih pertanyaan. Kamu udah intro. Oh, belum. Kamu dulu aja. Belum. Let me try again. Okay. Hello, Amalia. I really love to see you here today. Maybe first, I don't know about you. Maybe you can please briefly introduce yourself to us so we could know you better. Okay, thank you, madam, for your time, and thank you for having me in this interview session. So, let me introduce myself. My name is Amalia Zikra, and please just call me Zikra. I am an international relations alumna from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, and for now, I work in my campus as a research assistant. So during my college life, I love to write about environmental issue, and because of it, I also do my research on the environmental degradation in Southeast Asia. And beside it, I also love to volunteer myself in several activities in Yogyakarta, such as in the Earth Hour community, and etc. Thank you. Oh, sounds great. Thank you, Amalia. Well, why did you choose YTB Scholarship? Okay, thank you for your question. In my perspective, Turkey Bursary is a good scholarship because I know it is diplomatic. I know it is as a diplomacy. I mean the public diplomacy for Turkey in order to share their culture and give an opportunity to the international students in order to study in Turkey. That's why, based on what I said before, I want to choose Turkey as my preferred country to pursue my master degree. On the other hand, the university that I choose, it is Istanbul University, has a good reputation. Had a good reputation. Sorry, in the in its research, especially in the political and international. Through Turkey Bursary Scholarship, I can pursue my dream in Turkish university. Thank you. See you in Istanbul. See you in Istanbul. Amin. Aku baru tahu kakak anak UM-nya juga ya. Aduh, senior hormat tuh. Iya, aku angkatan 2015 tuh berasa tua. Oh, lulusnya 2015 ya. Aku masuk 2016. Sih, salam kenal. Salam kenal, Kak. Aku harusnya panggilnya kakak, ya nggak Sab? Iya. Kak Amalia, ya ampun. No. Gak usah.
By the Mbak, way, aku sebenarnya takut banget untuk interview since I never do an interview before. Jadi ada tips nggak ya yang bisa ini untuk ngilangin nervous karena takut salah ngomong atau keselip lidah, something like that. Oke. Gimana Kak Gilang? Kalau aku tuh, Aku dulu ke Safira dulu. yaudah aku masih pemula baru Safira nanti dulu ke deh jenjang kalau lebih tinggi ya. Kalau aku biasa, maksudku dulu aku juga nervousan terus sering ngomong di kaca gitu Kak. Jadi kayak ya udah terus anggap kalau di spotlight sih malu banget. Terus habis itu ya udah jadi santai aja kayak anggap aja ngobrol sama temen. Ternyata waktu lihat lapangannya itu orangnya tuh pada ramah-ramah semua gitu loh. Jadi kenapa harus takut gitu? Mereka juga nawarin teh atau minuman gitu supaya kita nggak nervous gitu. Jadi dibawa suruh. Silakan Kak Gilang. Oke, thank you sarannya. Oke, jadi terima kasih. Aku dulu juga dikasih tips gimana cara ngomong biar nggak deg-deg. Yang pertama kita harus tahu materinya dulu, ya kan? Materinya pasti, terus banyak latihan. Nah, waktu kita ngomong, pasti sebelumnya kalau kita persiapan dengan oret-oretan dan kita menghafal, kalau deg-deg itu hilang, ya kan? Apalagi kalau kita nulisnya itu pakai grammar yang bagus, terus waktu ngomong itu kadang grammarnya berantakan. Tapi itu sesuatu hal yang lumrah. Untuk tahap ini, oke nggak apa-apa ngomong aja, yang penting jangan sampai gelagapan. Masalah grammar, nanti kita bisa edit seberjalannya waktu gitu, oke? Jadi setidaknya kamu tahu apa yang kamu sampaikan dan jangan sampai dredeg. Yang kedua adalah praktis. Praktis aja terus, boleh sama kaca. Kalau misalkan nanti lulus interview, boleh WA aku, nanti kita bisa praktis. Nanti aku bisa kasih feedback atau bisa kasih pertanyaan, gitu. Jadi biar ngomong itu sama orang beneran. Kalau speaking kan enak sama orang daripada ngomong sama tembok, ya nggak sih? Benar-benar Nah, kayak banget, gitu. Kak. Jadi kalau ngomong aja dah, ngomong aja dulu, ya kan? Grammarnya nanti kita sambil jalan. Soalnya bayi itu pertama tuh nggak belajar grammar dulu kan? Saya naik sepeda, ini Ibu Budi kan nggak ngomongnya dulu kan? Nah itu jadi ngomong aja dulu. Gitu. Yang penting persiapan matang, Insya Allah hati tenang. Selanjutnya siapa kita pilih? Oke, Den, makasih ya Kak. Silakan Mbak Fina. Oke, nanti kalau praktis bisa calling Safira, aku, atau mentor yang lain. Kalau wawancara kayaknya kalau tips-tipsnya lebih ke Kak Gilang sih. Kalau aku mungkin aku orangnya confidence aja, jadi mungkin bisa support bagian booster confidence. Pilih Monggo saja. silakan Mbak Afina. Kita arisan dulu. Kita ke Mbak Anissa dulu aja gimana? Boleh, Mbak Anissa pengalamannya banyak. Beliau udah Kak S2, Anissa S3. udah kayak orang pro gitu loh. Halo. Kayak ya Ih, pro banget. Boleh tolong ya. Anissa. Tidak, itu hanya a matter of pictures aja dipasang. Enggak. Kita ke HI lagi nih. Iya kan? Iya, halo, salam kenal. Salam kenal. Aku mau di itu. Gimana sih? Aduh. Tapi nanti mohon maaf ya, sinyalku kayaknya agak breaking gitu. Nanti kasih tahu kalau macet-macet. Oke. Nanti bisa kita dengar Kak Anissa dan kita bisa mengambil contoh dari Kak Anissa ini, teman-teman semua. Jangan, aku juga belum pernah diwawancara. Ini aku dari tadi mencatat masukan dari teman-teman. Ini mau wawancara nih. Oke. Partnerku mana ya? Kak Safira. Dia kayak ngambil air deh. Ya udah aku dulu. Oke. Hello, good evening, Miss Anissa. Sorry, aku nggak tahu namanya dari pertama. Tadi kita ulangi. Aku seolah-olah baca dulu. Tar. Bagi yang sinyalnya susah, bisa dimatikan videonya, biar nanti kedengar suaranya aja gitu. Kalau sinyal susah ya. Oke. Mari kita mulai. Hello, good evening, Miss Anis. Aduh, sorry. Miss lagi. Goblok. Ulangi lagi. Hello, good evening. Welcome to scholarship interview section. Dengar suaraku? Iya. Oke. Could you
introduce yourself briefly? Thank you. Okay. Hello, good evening, the Honorable Committee. Thank you for the good opportunity. My name is Anissa Pratita Kirana Mantovani. My friends, my colleagues, my family called me Tita. And I'm now serving as a research manager at Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada. And I'm also a teaching assistant at the Department of International Relations, both of Universitas Gadjah Mada. Well, my educational background, I graduated my bachelor from International Relations Department, Universitas Gadjah Mada, and then I was awarded a Chinese government scholarship to pursue my master's degree in international security at Xiamen University, China. Oh, should I turn on my video? Yes, no problem. No, let me see. How about your connection? Okay. If your connection is good enough, you can open your video, but the connection Is it is okay? not good. Can you I cannot see your video because has give me spotlight for me and Safira. Yes. Oh, okay, but I'm already. I can see you. Hello. Hai. Ya tadi udah selesai berarti? Udah. Udah. Okay. Thank you. I already see your CV. This is sounds great. Looks great. It's a wonderful CV. And by the way, what is your favorite book, movie, or song? Well, that's a interesting question. I didn't think about that, but my favorite books, well, recently because I'm working as researchers at Center for Digital Society, so I think I'm keen of books who are discussing about digital society issues, such as the new digital age from Cohen and Smith, or maybe, I also enjoy actually like some fictions book or novels, like some from Paulo Coelho. That's my books. And about music, I actually listen for all genre of music. About movies, Harry Potter is always #1. I don't actually have like very particular movies or music, but okay. Now I'm implementing what you say, guys. I have been also listening to some Turkish musicians. I think I've heard one group and they are very wonderful. The name is Barabar. I don't know. Do you guys listen to Barabar? I think they are not actually musicians, but they are artists. But somehow they're just playing the music instruments. So yeah. Hello, Miss Tita, can you hear me? Hello? Hola. I'm sorry, can you hear me? Yes, I can hear, but it's not clearly. Oh, I'm sorry. Is there any connection problem? Yeah, I guess so. So do you mind if I turn off my video? Yes, you can turn off your video. Thank you, thank you. Aku baru ingat sesuatu setelah Kak Anissa menyampaikan sesuatu. Jadi kadang kita kalau ditanya itu ngeblank, ya nggak sih? Nah, untuk mengulur waktu, kita kayak ada jembatannya, ada bridging-nya dulu. Iya. Kayak gitu. Ya kan kayak misalkan, oh pertanyaan Anda bagus, seperti yang disampaikan Mbak Anissa tadi. Itu sebenarnya kadang aku juga mengatakan itu, hal yang sama, untuk biar aku dapat ide, gitu. Biar nggak langsung ke itu. Mbak Anissa ada tambahan nggak buat teman-teman? Oh, aku kayaknya enggak deh teman-teman. Kan aku di sini buat belajar, kenapa aku yang ikut sharing. Tapi mungkin itu satu dua hal yang mungkin bisa kita sama-sama pelajari sih, kayak that's an interesting question, I didn't think about that gitu, terus mikir gitu, terus apapun deh, kayaknya Gilang sama Safira dan Afina udah oke tadi ngasih materinya, aku tidak ada tambahan lagi. Oke, terima kasih karena nanti yang
menunggu banyak, kita kasih 2 pertanyaan aja ya tadi Kak Anissa. Oke. Nanti kalau misalkan ada lagi, kita praktis lagi. Oh, nggak apa-apa. Terima kasih. Oke. Safira menghilang. Ibu moderator, Oke nih, silakan kan dipilih lagi. udah 2 orang nih Kak buat praktek. Mungkin Kak Gilang mau pilih siapa lagi Kak buat Ya, di ini? cowok dong, ada nggak cowok? Oke, Tadi Kak 2 cewek, ini ada cowok. mungkin ya, Kak Elvian nih. Mungkin Yang cowok ada Kak Elvian, ada Kak Ilham. mungkin Kak Elvian dan Kak Ilham nih sebagai kan tadi udah cewek nih, sekarang kita beralih ke cowok. Mungkin dari Kak Elvian dulu. Halo Kak Elvian. Halo. Halo, oke. Boleh Kak invite kayak Kak Gilang. Bisa dengar suara kita ya? Bisa. Bisa, Kak. Mau di spotlight dulu nggak? Eh, Nggak, aku tanya Ibu moderator. Oh, Untuk video sebentar mungkin ya. nggak bisa ya, Kak. Soalnya jaringan saya unstable di sini. Nggak stabil jaringannya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ibu moderator mau di spotlight dulu nggak? Nanti biar kelihatan kan di Facebook. Sorry, di YouTube. Kayaknya kalau untuk di spotlight Sambil harus sambil on cam jalan aja. dulu deh kayaknya. Oke. Jadi kayak Oke, mari kita mulai. Mas Elvian kan ya tadi? Oke. Halo, good afternoon, sir. Halo, good Can you tell us about yourself briefly? Okay, thank you for opportunity given to me. But I want to let me introduce myself by Turkish language. Sure. The first, yes. Asilsin Aula Sisi Korosun. Benim Adim Elvian Sudirman. Genilikle Elvian Olarak Milir. Just it. Okay. My name is Elvian Sudirman. Sorry, blank. I have acquired my bachelor degree in Pancasila and Civic Education major, Faculty of Social Science at State University of Makassar. Now, I'm a civil servant who served as a teacher at Public Junior High Porcarosa, Central Mamuju, West Sulawesi, Indonesia. I started my job as a civil servant from 2019 until now. Being a civil servant, I went through a fairly strict selection process. And then, Alhamdulillah, I managed to beat more than 200 participants who were fighting for one position. Besides that, I'm also a civil servant who is the youngest teacher in the city where I work for. Even though now I have become a civil servant, I am still actively participating in the last social activities before the pandemic happens. I take part in inspirational class activity, where this activity is followed by various rotation to inspire and provide an overview of our respective profession to students in school, especially student primary school. I think so. Thank you. Okay, thank you. Well, what sport do you like? About sport. Yes. Can you repeat? I don't really interest about sport. And maybe if there's So what is your interest? or I like just job about job. I like to teach, and my dream
when I was young is become a teacher. Oke, become a teacher. Mas Alfian ya? Alfian. Aku tadi ingat sesuatu kalau mendengarkan Mas Alfian. Mas Samad, aku mau make sure dulu. Ini Samad baca nggak tadi waktu perkenalan about diri, tentang diri sendiri? Halo? Iya Kak. Tadi sampai baca buku nggak atau baca teks nggak kalau pas perkenalan diri tadi? Baca teks. Oke. Udah. Lanjutin dulu. Tadi baru list semua merangkum pertanyaan dari para warga dan ngejawab semua list pertanyaannya. Dan baru tadi dipelajarin dan belum sempat dihafal. Oke. Jadi kita baca teks itu usahakan nada kita itu nggak kayak orang baca, Mas. Mungkin sampai bisa ambil clue-cluenya. Kalau sampai baca full itu nadanya harus kayak nggak kayak orang baca gitu loh, paham nggak maksudku? Iya. Nah itu kalau misalkan ada contekan gitu, kan buat jaga-jaga aja kan. Ini kan juga offline, mereka juga nggak akan lihat kalau kita dekatkan sama kamera sini. Nanti sampai perlu hati-hati itu, soalnya nanti kayak kalau misalkan baca nanti kelihatan saat vocabulary yang bagus untuk wawancara atau yang cocok buat wawancara nanti kalian catat kayak passionate, terus kayak apa lagi kayak gitu, nanti kalian catat pas wawancara bisa digunakan kayak gitu. Saya mempunyai passion ada di sini kayak gitu, jadi catat aja vocab-vocabnya kayak gitu. Terus itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Jadi dah. Sekarang Safira silakan pilih. Biar dipilih, biar nanti yang tanya Safira. Itu ya Mas. Udah keren tadi. Siapa yang belum, Kak? Mas Alfian ya namanya, lupa. Ya makasih Kak. Iya. Ilham Ntar kalau udah butuh belum? apa-apa kabarin aja ya. Oke, Kak Ilham belum sih, Kak. Habis ini mungkin Kak Ilham nih boleh untuk sesi wawancaranya. Halo Kak Ilham. Halo Kak Ilham. Oke. Ini lagi nggak free dia. Tapi ini udah. Halo Kak Ilham, ntar. Halo Kak Ilham, bisa ini nggak? Kak Gilang tadi nanya apa aja tuh? Suaranya masuk nggak sih Kak Ilham? Suara saya? Masuk kok. Berarti Kak Ilhamnya belum ngomong ya berarti? Nggak denger. Halo Kak Iya, Ilham. nggak denger. Mas Ilham masih di mute kan? Enggak tuh, udah dibuka tapi nggak masuk. Oh, udah. Iya. Iya, nggak denger. Coba Mas Ilham keluar lagi, nanti masuk lagi deh. Kita ke teman yang lain dulu. Gimana? Boleh. Kadang itu device-nya kalau gitu nggak bisa. Oh, iya, Mas Ilham mungkin bisa diikuti nih saran yang Kak Gilang untuk keluar dari sesi Zoom, ntar join lagi. Jangan-jangan nanti Mas Ilham dengar keluar dulu terus nggak dengar pas aku bilang masuk lagi. Oh iya. Lanjut, kita pilih siapa? Oke deh, pilih siapa nih? Mau cewek apa cowok nih? Dari Kak Safira dan dari Kak Gilang udah pilih nih. Kak Safira dipersilakan untuk memilih peserta. Dinda Hana udah belum? Belum. Halo Dinda. Halo Dinda Hana, mungkin Kak Dinda bisa di... Halo Kak Dinda. Makanya nggak masuk juga. Oke, udah. Tadi udah. Halo. Aku grogi malah, yang interview yang grogi gimana sih Kak Gilang? Iya. Halo Dinda. It's nice to see you today. How are you by the way? Kok masuk suaranya ya?
Nggak ada suara. Oh, kayaknya. Waduh. Halo Mas, Siapa? Kak Ilham ya? Oh iya, Kak Ilham ini. Halo Kak Ilham. Halo Kak Ilham, welcome back. Welcome back to my channel. Don't forget to subscribe. Scholarship for us. Yes. Yeah. Oke, mungkin Kak Ilham dulu ya. Kak Dinda bisa berikutnya nih. Halo Kak Dinda, bisa denger nggak? Oke deh, ke Kak Ilham dulu berarti. Halo Kak Ilham, bisa unmute? Pengennya wawancaranya pakai bahasa Indonesia aja nih atau pakai bahasa Inggris udah jelek banget, maafkan. Halo Kak Ilham. Halo Ilham. Saya banget ya. Halo. Masuk kan ya suaranya? Coba dites lagi Kak Ilham. Ih, kresek-kresek dia aku. Iya, keresek-keresek suara Kak Ilham. Iya. Halo Kak. Jadi kedengeran. kalau di Aceh kan suka orang-orang tuh suka duduk di warung kopi, saya di warkop nih. Walah. Lagi nanti. Kenapa? Hi Ilham, it's nice to having you today here. Okay, maybe first of all I will ask you about your background. Can you please briefly explain it to me? Who's your name, who's your family, and what's your background? Pelan banget suaranya. Halo. Masuk. Can you hear me? Oke, masuk. Yeah, Yes. of course, I could Bisa, hear bisa. you right now. Yes. Bagus. Okay, I want to introduce myself. Merhaba, Arkan Asmar. Ini Halo. Yes, I can hear you. Go on. Okay. My name is Ilham Jaturvata. I'm 23 years old. My address is in Langsa City, Provinsi Aceh, Negara Aceh Darussalam. I want to introduce my academic and non-academic. In my academic, I'm interested about discussion in the class and other class. And then, in additional, I also lead approximately for almost 30 college students for economic fair of SMA program. Indonesian MSS program is usaha kecil, usaha kecil menengah, mikro menengah. In English is small, medium, and assist and enterprise. So I'm lead approximately 30 college students in that program in 2019 years in Aceh. And then not only that, I also as chairman in executive student board of economy in Indonesia State. In Indonesia State is BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi. And then I Chief of Tourism and Creative Industry Department of Indonesian Young Entrepreneurs Association in Bachelor University or HIPMI PT. That is my background in academic and non-academic. So that is only that about myself in academic or not. Oke, itu aja dulu Mas. Sekur Ederim. Okay. Next question. Next question. Thank you for. Ayo.
Aku apa kamu? Ya udah kamu lah Mas. Okay, I'm glad to hear you about your experience in the field of entrepreneurship. So, what is your role model in entrepreneurship sector? Role model Sorry? itu ya Mas, apa tuh program entrepreneur ya gitu. Bukan. Jadi orang yang menginspirasi kayak iya di bagian sektor entrepreneurship itu siapa sih kayak mungkin yang kayak CEO-nya Alibaba itu siapa namanya Jack King misalnya contohnya. Jack Ma. Jack King astagfirullah. Jack King. Oke, silakan Mas. Semoga ada pandangan nggak? Sandiaga Uno. Seorang politikus, amen politikal. Yeah. So I'm not only the entrepreneur. I'm so sorry, sir. I wanna be. I cannot hear your voice clearly. Can you repeat again? Is there any connection Yes, problem? I can read, but Okay, please repeat again. and so I inspiration. My inspiration is Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno. He's one man entrepreneur and political man. So I'm so interested about him and want to be like him, like that. This is the role model. Maybe only that. Yes. Oke, thank you. Terima kasih banyak Mas udah kasih contoh yang bagus. Aku ada beberapa tips nih. Kalau mengakhiri statement, bisa juga langsung pakai kata thank you aja. Gitu. Nggak langsung kayak, misalkan, tadi sama bilang kayak, bla bla that, apa gitu. Nah itu, langsung bilang kalau misalkan selesai, misalkan Sandiaga Uno is my role model, bla 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 bla, thank you. Gitu aja udah. Bisa seperti itu. Jadi singkat, enak. Oke? Nanti ada kita aja sih. Terus satu lagi, ada yang dua. Rija Aderis. Ada lagi. Mas siapa nanti tadi Naselson. Naselson itu buat kamu. Kalau aku udah kenal Anda, itu kita pakai Naselson. Tapi kalau sama yang lebih tua, Naselsones. Gitu. Bentar, aku ada telepon. Ada yang ngasih makan, bentar. Tapi lanjutin. Sampai mana tadi? Oh iya, jadi mungkin sebelum kalau mau ngomong bahasa Turki di searching dulu di Google Translate ataupun misalnya di YouTube itu ada kok yang ngajarin misalnya kayak ada Hoja ada Indonesia gitu pokoknya ada channel dia ngajarin pronunciation yang benar. Even kalau misalnya itu cuma daily conversation yang kayak gampang-gampang aja, hai kayak merhaba nasuten gitu. Jadi I kalau nggak ada titiknya tuh bilangnya gitu. Silahkan kembali ke Bidadari Gilang. Oh, ininya ada. Bidadara. Terus besok, aku udah bilang Kak Safik. Kasih expression yang cocok buat interview. Jadi nanti biar kalian nggak salah ngomong kayak Naselson jadi Nasilsin. Terus senang bertemu dengan Anda. Terus tadi Mas siapa tadi bilang kayak Allah korusun apa gitu sih? Allah korusun tuh semoga Allah menyelamatkan kita. Jadi mungkin ada beberapa nanti expression yang cocok digunakan untuk wawancara gitu. Jadi nggak semua expression itu, oke? Dan jangan ditranslate dari Google Translate, itu sedikit bahaya. Oke, kayak gitu. Hasilnya nggak bagus ya kalau ditranslate di Google. Soalnya saya tadi nge-translate di situ. Udah kelihatan ya. Yang terus voice Google-nya gitu. Apa kabar? Orang yang lebih tua tadi kan harusnya Naselsones.
Anda di nasal sinus. Nasal sinus, oke. Boleh tuh Mas. Untuk awal Di bahasa, merhaba. Turki di grup Mas. Silakan dipilih Ibu moderator. Oke, mungkin Kak Ilham dan Kak Alfian, mungkin satu orang lagi nih Kak sebagai last volunteer untuk hari ini. Karena kita selesai jam 10 ya. Oke, karena di Kak Alfian, Kak Ilham udah, Kak Amalia juga udah, Kak Anis juga udah. Ada Kak Cahyo dan Kak Calvin. Mungkin Moderator yang belum siapa aja? Nanti boleh. biar kita langsung. Aku tulis namanya dulu. Kak Cahyo, Mas Cahyo. Kak Cahyo, Mas Cahyo dan Mas Amba atau Mas Calvin. Cowok nggak sih? Cowok ya, Mas berarti. Mas Calvin, CALVIN. Mbak Zohra, Mezo, admin emang. Iya, dan Mbak Mejo. Meleni Zohra. Ya, hadir. Oke. Boleh nih dari Kak Mejo nih. Kak Mejo. Safira. Aku ya. Street is yours. Thank you. Boleh Bang, nggak apa-apa kalau kayaknya lagi ribut ini sebelah saya, mohon maaf. Nggak mau. Grogi. Hello, Mezo. It was really nice to meet you here. Maybe could you please explain about yourself, about your background, about your family, about your hobby, your interest, or anything else I could know you? Okay. Okay, it's my turn to talk. Sure. Oh, Yes, okay. please. Okay. So yeah, I actually a bit shocked when you asked me, but it's okay. I'll try it. So about my background, so people call me Melan. It's really nice to meet you, Kak Safir, Kak Gilang, and Afina. People call me Melan. My full name is Melanie Zahra, and I actually took English as my major. That's why I speak like this. So about my, I was born in Sumatera Barat. So I am origin like Minang. You know, like many spicy food famous come from Minang, and also the people are sweet, I guess. I don't know, guys, if you agree with me or not. I hope you totally agree with me. And about my family, actually, I have like one brother and one sister still, and they are still studying in a university and high school also. Oh, sorry, I mean like junior high school. And what else? Maybe that's I can tell about my background and why I want to apply this. Actually, because of I see a big opportunity for me to be a better person with the career that I have, with the subject that I took at before the registration that I sent you. Okay, maybe I think that's all. And about myself, I actually love to play music, but I'm not feeling comfortable if I play like guitar in front of my friends, because I love to play it to entertain my own self. So if you guys ask me to play, I would say that I'm sorry, this is not the right time. And yeah, and another hobby of mine is I love to write, even it was just like I love to organize myself, like doing or making to-do list. Yeah, to-do list, people say it, to-do list. Even sometimes I didn't catch any point of my list. It's make me sometimes upset, or yeah, but I just love it, like bullet journal, like listing about my dream, about, because it's actually still in New Year, right? So I love it. So I think that's all. Hi, thank you. I love your accent. I think you are a nice person too. Yeah. By the way, I have from my friend, there is delicious food from Minang or Padang. Oh, if I'm not mistaken. Yes, can you tell me what is that? I'm very curious about that. Yes, because yes, but I don't know. Is in Turkey, it's not like Indonesian food. We have different tastes because we don't like spicy food. Yes, we don't like spicy food. Can you tell me what is delicious food from your city? My lovely city. Okay, so yeah, I would like to say it's rendang
First of all, it's rendang. Who doesn't know rendang, you know? Yeah, rendang. And actually a lot of traditional food like origin from I think it's common in Indonesia. When you go to kedai Padang or kedai nasi Padang restaurant, it's easy for you to enjoy the food, because even in Jakarta, on Makassar, or even Papua, I think the owner is still the same, the recipe is still the same. Yeah. But mostly it's famous with spicy food. Yeah, and gravy also. Yeah, Well, I could say if you guys on dieting program, I suggest you to do not have that for dinner or for lunch. Oh, sorry, for lunch that's okay. For dinner and breakfast, it's certainly not recommended. Yeah. good. Oke. Aku tadi berpikir sesuatu. Kalau misalkan interview itu kita enaknya itu panggil sir, madam atau guys. Kalau waktu asli. Kalau dari Mbak Melan gimana? Iya, Mbak Melan. You ask me? Yes. They're asking you. Okay. I don't know because I never been in interview before. Oke. Kayaknya lebih enak itu pakai sir or madam gitu. Oh, in Kecuali, English ya? Iya. Oh, you talk about English. Yeah, madam or sir gitu. Nanti hati-hati aja, nanti keceplosan waktu wawancara asli, oke? Oh iya, astaga. Oh my Because God. it's like kind of formal situation, so. Yes. Exactly. Exactly. Well not. Oke, thank you. Keren Thank banget you. pokoknya nih. Iya, aku suka. Thank you, sir. Aku lolosin. Kalau yang punya kita, ITB-nya. Let's move to Mr. Calvi. Mr. Calvi? Calvin, sorry. Calvi. Hello, Mr. Calvin, mana ini? Calvin. Calvin Isla. Kalau bahasa Turki, Jalwin. Baca Jalwin. Sounds like Calvin Harris. Yes. Hello, Mr. Calvin. Hello, can you hear us? Hello. I don't think he could hear us. Or maybe he's not here with us. Iya, kayaknya deh. Hello, Mr. Cahyo. Oke. Halo. Oke, kayaknya both of them lagi nggak di tempat nih. Kita Kayak panggil lagi lagi. absen anak murid ya? Mbak Afina. Ya. Halo. How long are we going to practice? I'll give you guys 5 minutes kali ya. Sebenarnya jam 10 sih. Yang belum. Cuman is okay. Oke, yang belum siapa lagi sih? Ya, 2 orang aja, Calvin. Iya, Kak Calvin dan Kak Cahyo. Mas Calvin, Mas Cahyo, bisa dengar suara kita nggak? Ya, tunggu sampai 9.55 kali ya. Kita panggilin terus kalau enggak atau... Ini udah 5. Iya, udah 55. Oh, udah. Oke. Mas Calvin atau Mas Cahyo mungkin yang bisa dengar, atau kalau ada jaringannya susah atau nggak bisa di unmute, bisa tulis di kolom chat. Waduh. Oke nih, Let's take a picture. Oke deh, mungkin udah kali ya, Kak. Halo Mas Calvin, Mas Cahyo. Aku sebenarnya mau ada yang aku tanyain sih, Kak, tadi. Boleh, ya, silakan. Yang Calvin jadinya kalau di Turki jadi apa? Jalwin ya? Iya, Jalwin. Itu karena atau di Turki sendiri C itu jadi DJ atau gimana, Kak? Kenapa jadinya Jalwin gitu? Silakan. Safira yang ngomong, aku yang nulis. Oh ya, oke. Jadi C itu dalam bahasa Turki dibilangnya J. Jadi kalau J yang emang pelafalannya tebel, kalau misalnya J di Indonesia di sini bilangnya J. Jadi J-nya tuh tipis gitu, nggak tebel gitu. Terus di sini nggak ada huruf W. Jadi kita misalnya kayak cuman ada buat WC doang. Jadi kayak orang bilang W itu pakai V, jadi Jalvin. Oh, sama kayak Korea berarti ya? Iya ya, aku nggak tahu.
Oh iya sama kayak Korea, di Korea juga gitu. Oke deh. Kamsahamnida. Nih. Oke, terima kasih banyak Kak atas informasinya. Kok Korea, sorry. Turki. Kayak gitu aja sih. Oke deh, karena mungkin Mas Calvin dan Mas Cahyonya dari tadi not respon ya, mungkin kita ke penutupan aja kali ya. Oke. Karena kita sudah dari penutupan, kita foto dulu nih. Oke. Mungkin yang bisa on cam, boleh nih teman-teman untuk on cam dulu. Kita mau. Aku mau pakai bade. Nggak pakai itu Kak Gilang yang bidadara. Jangan, aku udah dipakai. Bidadara mana sih? Kalau aku nggak nemu kok. Oh ini. Aku juga ada. Nggak kelihatan. Udah siap? Nggak ada, cuma Aku kita ganti bertiga. filter bentar. Iya. Nggak kelihatan. Aja deh. Udah. Ya udah boleh. Oke, udah kita ini ya. Nah itu ada Kak Mezo. Melan. Iya, Kamu dari Mezo. Padang ya? Iya nggak sih? Hati-hati kalau bawa rendang ya, nanti kena cukai. Kebanyakan. Oh iya. Oh, Mezo, Iya. Padangnya di mana? Oh, Padangnya Bukit Tinggi. Aduh. Bukit Tinggi juga. Di mana kampungnya? Di mana kampung? Nanti Tadi gua kontak aja tinggi di mah. grup ya, Kak. Bulukumba. Bulukumba. Amalia, nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Itu Mas Elbian nongol. Lagi nongki dia. Yuk. Di kamar. Moderator, let's go. Buat kenang. Oh di kamar. Jangan lupa mabar habis ini. Halo Kak Nisa. Hai, Ini yang mau on cam segera untuk on cam. Oke deh. Mungkin segini dulu ya. Oke. Persiapkan gaya kalian yang cantik, yang manis ya. Oke. Hitung dulu. Oke, 1. Oke, 1, 2, 3. Oke. Mau lagi gaya kedua. Amelia nggak on cam. Gimana nih Kak Gilang? Ya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih teman-teman. Oke. Aku tunggu kabar baiknya ya. Email dari YTB nanti. Amin. Iya, kabar-kabar kalau udah keterima. Makasih banyak ya. Semoga bisa ketemu di Turki. Ya, Kakak. Amin. Oke deh, aku sebagai moderator ngucapin banyak terima kasih ya buat kalian semua yang udah datang, buat kalian semua yang di awal sampai akhir, terus ikutan juga praktek ya. Terima kasih banget untuk Kak Gilang dan Kak Safira udah menemani kita, udah ngajarin kita apa aja sih yang harus kita lakuin di saat interview nanti. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa juga besok kita ada sesi bahasa. Sama juga jam 8 juga sampai jadi jam 8 dimulainya. Jangan lupa datang ya teman-teman. Udah sih mungkin dari segitu aja dari aku sebagai moderator. Kak Gilang sama Kak Safira mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman. Dari aku cukup. Besok aku kasih tahu ke mentornya buat ngasih expression yang cocok buat wawancara sama perkenalan singkat. Nambahin itu. Nanti biar nggak sulit kalian kalau pakai bahasa Turki. Oke. Kak Safira mungkin? Apa? Ada apa? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada, sukses ya semuanya. Doa baik bersama kalian. Ditunggu. Oke, amin. Semoga ikut sekarang bisa lolos Turki ya. Amin. Terima kasih. Amin. Oke deh, mungkin sudah diperbolehkan ini untuk live Zoom-nya. Oke, terima kasih.
Makasih Dadah, banyak ya Pak. teman-teman sekalian. Undur diri ya, pamit undur diri. Sampai ketemu.